toleransi 10 menit sehingga kita mulai saja tidak menunggu lagi ya. Baik, silakan Kristi, tolong untuk memimpin doa pembuka perkuliahan kita pada pagi ini. Baik, selamat pagi untuk Bapak dan teman-teman semua. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa untuk memulai perkuliahan hari ini. Selamat pagi Buddha, selamat pagi juga Buddha, Siddhartha. Pada pagi hari ini kami ingin memulai pelajaran. Lindungilah pelajaran kami agar kami bisa mengerti apa yang diajarkan dan juga bisa menjadi landasan kami untuk berperilaku. Dan juga pada kesempatan kali ini berikanlah kami pencerahan agar kami bisa mengerti apa yang diajarkan dan juga dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian dan terima kasih Buddha. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Kristi. Untuk ke depan ya jangan lupa minta apakah bersikap Anjali atau bersikap Mudra Maitreya ya, sehingga disesuaikan dengan doa yang akan dipimpin ya. uh, untuk pertemuan kali ini saya tidak ikut buku ya. Jadi saya langsung saja masuk ke bab 2 karena bab 1 itu Anda benar-benar harus baca dulu baru bisa mengikuti dengan baik ya. Jadi untuk minggu depan sebelum perkuliahan tolong baca bab 1 dulu tentang Tripitaka. Sekaligus akan saya perlihatkan contoh bagian-bagian dari kitab suci Tripitaka. Dan itu tidak terlepas dari sejarah penyusunan Tripitaka didahului dengan konsili pertama setelah 3 bulan Sang Buddha wafat, kemudian 100 tahun kemudian konsili kedua, disitulah mulai terjadi pemisahan antara Mahasangika yang menjadi Mahayana dengan Hinayana yang kelak menjadi Theravada. Sekali lagi tolong dibaca-baca bab 1 sebelum pertemuan yang ketiga atau yang kedua untuk online ya. Sebelum saya lupa juga, ini untuk tugas pribadi, saya minta kalian untuk secara langsung terlibat di lapangan ya. Ada beberapa momen yang bisa Anda ikuti. Pertama, itu ekstrakurikuler Anda bisa laksanakan pada tanggal 29 September ini. Poige Cakgo bertepatan dengan Chongqiu Jie atau Mooncake Festival ya, festival kue bulan ya, Jatong Ciupia momen ya. Tugas Anda apa? Satu ya, saya kasih kesempatan bagi yang ingin ikut pawai lampion di Jalan Karet. Kebetulan saya VIC untuk Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia. Dan karena Puai Gecapgo itu juga banyak aktivis yang sibuk untuk persiapan bazar dan pasar malam tanggal 30 September dan 1 Oktober, sehingga kemungkinan juga tidak akan banyak yang bisa. Kedua, tadi saya awalnya merencanakan ya untuk meminta SMK Metta Maitreya yang mewakili ya. Tapi karena saya pikir ini mungkin ada banyak dari luar kota yang belum pernah ikut momen seperti ini,
Apa salahnya ya, ini kesempatan bagi Anda untuk bersosialisasi, melihat antara akulturasi budaya Tionghoa dan di dalamnya ada nilai-nilai yang bisa dipetik, ya nilai-nilai kebersamaan, mungkin juga ya ada nilai-nilai Buddhisnya ya. Jadi di dalam Pui Ge Chap Go, Chong Chiu Jie, di dalam keyakinan kita itu juga memperingati hari wafatnya itu Bapak Guru Agung ya. Nah, caranya apa yang harus kita persiapkan? Ya, Anda cukup membawa badan Anda dengan berpakaian yang diharapkan, ya, diharapkan. Berpakaian dalam busana Tionghoa. Biasa disebut dengan Cheongsam atau Hanfu, ya. Mungkin banyak anak muda yang tidak terbiasa berpakaian seperti itu. Kalau sampai tidak ada Cheongsam, tidak ada Hanfu, ya, biasanya kancing itu disebut dengan kancing nenek, ya, pakai kain punya, ya. Silakan pakai nuansa merah seperti hari pertama Xinjia, gitu loh, ya. Jangan pakai kaos oblong atau kaos yang tanpa kerah, ya. Wanita juga boleh kalau tidak memakai hanfu, ya, kayak pakai bidadari gitu, dewa dewi gitu ya. Kalau ada lebih bagus, ya. Kenapa saya utamakan meminta Anda pakai hanfu dan Cheongsam? Karena setiap kontingen itu akan diperlombakan. Kalau tidak salah memperebutkan piala bergilir, ya. Itu salah satu aspek penilaian dari pakaian, ya. Yang kedua, kerapian di dalam berbaris dan meneriakan yel-yel khusus pada saat di depan panggung di Jalan Karet. Ya, yang ketiga ada nilai keunikan, ya. Jadi mungkin di samping lampion disediakan oleh panitia, kontingen peserta itu mungkin ada menampilkan sesuatu unik, mungkin papan namanya ya cantik ya, ada LED, lampu LED-nya, ataupun ada eh, istilahnya apa ya, cosplay ya, memakai pakaian memerankan kayak Sungokong, eh, Cupakai dan lain-lain sebagainya ya. Jadi ada keunikan yang dinilai ya. Di samping itu ya bagi para fotografer itu ada lomba eh, eh, foto ya. Itu terbuka untuk umum. Syarat ya tentu harus kirim foto ke link panitia ya. Kumpul jam 5.30. Jadi seharusnya sebagian sudah sampai di rumah ya. Untuk kontingen yang tergabung nanti Anda di kontingen Mapan Bumi, kumpul aja di samping Wihara Dharma Loka ya. Nanti siapa yang hadir positifnya bantu juga untuk mengabsen, mendata siapa yang hadir ya. Itu rencana jam 18.30 ya, jalan dengan membawa lampion ya. Barisannya tentu saja nanti akan diundi oleh panitia ya. Kebetulan yang terlibat dalam panitia kali ini banyak munamudi dari kampus kita juga ya, termasuk para senior Anda ya, Dito dan kawan-kawan ya. Eh,
apa namanya itu rutenya pendek aja ya, keluar dari Jalan Karet ke Juanda ke Ayani, masuk Muhammad Yamin, eh, belok ke Jalan Samraturangi, Tamciakuenya Pekanbaru ya, lalu masuk ke Jalan Karet dari bagian belakang ini ya, ke Wihara Dharmaloka sana. Oke, ada pertanyaan untuk yang tugas Anda bagi yang mau? Tidak, Pak. Cukup jelas ya? Iya, Pak. Oke. Jadi yang mau bisa hubungi ketua atau wakil ketua kelas masing-masing. Nanti ketua dan wakil ketua kelasnya baru japri sudah agak ramai baru japri di grup ya. Yang kedua pengumuman baru saja info dari kampus itu tanggal 22 Oktober harus ada UAS ya. Sehingga diminta sebelum 22 Oktober UAS, UTS maksud saya, ya, itu harus ada 2 kali pertemuan, ya, minimal 1 kali. Eh, jadi nanti kemungkinan tanggal 8 kalau tidak ada kendala, karena itu tentang hukum dalam perspektif agama Buddha, biasanya itu butuh pembahasan yang tuntas, panjang, ya cocok untuk 2 kali pertemuan. Jadi hukum-hukum yang dibawa manusia dan hukum-hukum kesunyataan yang menjadi pokok-pokok ajaran Buddha. Rencana demikian. Kalau sampai tidak tuntas, baru kita sisip sedikit lagi di tanggal 15 Oktober. Ya, bisa dipahami? Oke, Pak, jadi kalau kalau tanggal misalnya sesuai rencana 18 Oktober itu Anda tidak hadir, berarti Anda 2 kali pertemuan absen, tidak hadir, ya. Dan sesuai komit kita, itu kita masuk jam 8.30, ya. Eh, selesai 3 jam, ya 11.30 selesainya. Jadi di tengah-tengah itu nanti kita break 15 menit ya untuk mau ke toilet, mau minum dan sebagainya. Oke, dipahami ya? Pak, itu pertemuannya online kan, Pak? Kita off Online, online. online. Offline kan sudah ditentukan tanggal-tanggalnya, saat UTS, saat UAS, dan satu lagi tanggalnya sudah dikontrak perkuliahan kemarin. Ya, ada lagi? Ada yang mau tanyakan? Gak ada, langsung kita masuk ke materi ya. Jadi kita coba hari ini ya memaknai hidup kita. Ya, apakah hidup kita hanya cukup ya makan minum, tidur, kerja dan saatnya menunggu ajal menjemput ya. Ada yang ingin berkarir, menikah, beranak cucu ya, seperti lazimnya kehidupan manusia. Apakah cukup hanya menjalani rutinitas demikian? Dan tujuan hidup kita ini apa? Ya, nah inilah yang perlu dipahami ya berdasarkan keyakinan ya kita. Jadi sebelum mempelajari makna dan tujuan hidup berdasarkan Buddha Dharma, ya, tolong Anda siapkan kertas dan pena untuk menuliskan sedikit, ya. Tuliskan poin-poin penting saja secara singkat, jelas, apa tujuan hidup Anda. Dan apa yang bisa Anda maknai hidup yang berarti, bernilai bagi Anda.
5 menit cukup ya? Halo? Pak, ini ditulis aja ya, Pak. Nanti dikirim Ya, nggak? ditulis saja. Nanti saya akan secara random akan meminta Anda untuk membacakan apa yang Anda tulis, ya. Oke, Pak. Oke, Lobster. Oke, silakan.
Baik, eh, cukup ya. Saya minta coba bacakan Jillian. Tujuan hidup saya itu hidup berbahagia, damai, dan sehat. Itu aja sih. Bagaimana? Hidup berbahagia, damai, sama sehat. Hidup bahagia, damai, Damai. dan sehat. Ya, tujuannya. Oke, kita coba dengarkan Jessica Arviria. Saya tujuan hidup saya kebahagiaan. Like kita dengan manusia kita bersosialisasi dengan orang tua bersosial kayak eh apa namanya kalau misalnya di agama Buddha hukum apa timbal balik gitu loh. Maksud jadi kayak hidupku terjese kayak itu sih untuk kebahagiaan bukan senang karena senang beda tapi kebahagiaan itu kayak damai dalam diri. Memang kalau misalnya kita bilang manusia itu tujuan hidupnya membuat bumi lebih bagus, menciptakan kayak kita harus bermanfaat untuk di dunia ini. Tapi untuk posisi saya sekarang, saya masih belum bisa memberikan apa-apa ke negara, bahkan ke orang tua sendiri. Jadi saya sekarang mulai dari saya dulu. Saya mencari apa yang kayak saya berusaha untuk diri saya sendiri, saya cari kebahagiaan saya sendiri dulu. Pas itu nanti baru saya kembangkan untuk membahagiakan orang tua saya, lepas itu baru bermanfaat bagi publik, bermanfaat bagi dunia gitu sih. 利他。对，就是，其实可以为世界贡献，就是更好的。如果我可以的话，但现在的我感觉还没有那个能力，所以我现在是先 improve 我自己，然后等自己觉得有能力了之后，就是可以在社会上就是做出一份贡献吧，感觉那样就会让我自己感觉没白活。好，谢谢。Sarina, Hadir, Pak. ya, bacakan apa yang kamu tulis. Kalau tujuan hidup saya itu sebenarnya sederhananya itu kayak hidup selayaknya seperti manusia. Maksudnya tuh yang betul-betul memaknai harfiahnya hidup manusia itu seperti apa, bukan karena hidup seperti menjalankan rutinitas saja, terus cuman untuk memenuhi eh, karakteristik manusia bersosialisasi kan manusia kan dikatakan hidup makhluk sosial. Tapi Mhm. kalau saya uraikan tujuan hidup saya itu ada beberapa. Seperti yang pertama itu merasa cukup dengan apa yang saya punya di dalam kehidupan ini. Jadi kalau misalnya dikatakan manusia, itu tuh kan pasti untuk merasa cukup itu merupakan hal yang susah. Pasti kita ingin mencari lebih, lebih, dan lebih. Baik itu dari segi materi. Nah, jadi tujuan saya itu untuk merasa cukup dengan apa yang saya punya. Habis itu, tujuan saya adalah mengharmonisasi hubungan saya dengan Tuhan, diri sendiri, dan orang sekitar saya. Jadi memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta, terlebih dengan diri kita sendiri. Kita kan juga belum sepenuhnya kenal dengan diri kita sendiri. Terus tujuan saya tuh berproses setiap harinya untuk memperbaiki value diri saya, sehingga saya bisa bermanfaat untuk orang sekitar saya, terkhususnya untuk orang tua saya. Dan yang terakhir tujuan saya itu adalah mempertanggungjawabkan hidup saya sebagai bentuk terima kasih karena sudah diberikan kesempatan hidup. Baik, terima kasih kembali. Kita coba dengarkan pendapat dari Bodi Prasna. Jujur Pak, tujuan hidup saya hanya ingin membahagiakan orang yang kusayangi, Pacar, bukan orang tua, keluarga.
Kalau pacar masih belum lah, Pak. Itu aja. Iya, itu aja. Oke, jangan lupa untuk membahagiakan diri sendiri, ya. Oke, Pak. Selye, Halo, Sir. ya silakan. Tujuan hidup saya adalah membahagiakan diri saya, orang tua maupun orang di sekitar. Itu aja loh, Sir. Singkat. Oke, Ya, selanjutnya langsung. kita coba dengarkan, ya, Ricky Chandra. Kalau saya sih Pak cuma ingin tujuan hidup saya cuma ingin bahagia, menikmati hidup dan bisa membantu orang sih Pak untuk kayak bisa bermanfaat untuk orang lain Pak. Itu aja. Eh sama ya ya itu ya Pak. Oke, thank you. Jacqueline, Angelia, Tujuan tujuan hidup saya itu hidup bahagia dan sehat dan hidup sesuai apa yang diinginkan agar tidak menyesal di kemudian hari. Itu aja, Pak. Aha. Coba kita dengarkan lagi satu dari gentleman kita, CRV Yantola. Coba. Tujuan hidup saya untuk bahagia dan bebas dari penderitaan apapun jenisnya atau bentuknya serta membahagiakan orang tua. Mhm. Itu aja sih, Pak. Jadi kalau itu tercapai, Anda merasa hidup ini bermakna gitu ya. Iya. Oke, mungkin kita bisa minta coba satu lagi. Siapa ya? Kristi mau tunjuk siapa? Eh, Kevin, Pak. Siapa? Kevin. Kevin. Kevin yang mana? Kevin aja. Kevin saja. Silakan Kevin saja. Mic-nya belum buka, Kevin saja. Oh iya maaf Pak. Tujuan hidup saya untuk membahagiakan orang tua dan sekitar dalam menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Kevin, coba kamu minta satu teman lagi untuk sampaikan apa yang mereka tulis. Ay. Eh, ini maaf ya ini ya failing. Siapa? Failing Pak. Oke, yang dipanggil. Ada orangnya? Ada Lause. Silakan. Eh, tujuan hidup saya gimana ya? Bisa dibilang unik gimana ya? Unik sih enggak sih. Cuman tujuan hidup saya ini pengen pengen coba tobat lah. Coba apa? Pengen coba tobat, bertobat gitu. Tobat? Iya. Emangnya banyak dosa yang kamu lakukan? Sobat kok sobat. Banyak sih Lause, banyak. Contohnya? Sehari-hari lah. Maki-maki orang mungkin. Gitu ya? Ya Lause. Oke, thank you. Baik, coba kita langsung ke materi berikut, Kristi. Lause, kalau tujuan hidup Lause apa Lause? Maaf, apa? Tujuan hidup Lause apa? Kan kami udah share nih ke Lause, Lause juga share ke kami dong. Ya, sama saja. Intinya kita bagaimana menjalani hidup ini dengan berbahagia, ya. Kemudian tentu saja menjadi bermakna bagi orang lain, bagi makhluk lain.
Simple saja, tapi memang tidak mudah. Oke, siap. Jadi kalau kita bisa melakukan sesuatu yang bermakna, maka hidup kita akan berbahagia. Presti? Oke? Oke, Pak. Minta satu teman untuk baca. Agus, Pak. Agus, Iya Pak, hadir Pak. silakan. Tujuan perkuliahan yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari makna dan tujuan hidup berdasarkan agama Buddha. Yang pertama dapat mendeskripsikan tujuan hidupnya berdasarkan agama Buddha. Yang kedua mampu menganalisis ajaran agama Buddha agar dapat memperoleh kebahagiaan hidup. Yang ketiga dapat menerapkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat menghadapi masalah dalam kehidupannya. Oke, dari ketiga poin ini kira-kira mana yang lebih sulit? Bapak nanya ke Agus atau ke semua orang, Pak? Agus. Menurut saya itu poin sulit itu yang ketiga, Pak. Kenapa demikian? Karena menerapkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari itu tidak semuanya orang bisa gitu, Pak. Mungkin di hari itu ada hari sial atau hari bad mood, jadi bisa maki-maki orang, batal lagi gitu, Pak. Oke, jadi sebenarnya tidak ada hari-hari sial ya. Sebenarnya semua hari baik ya. Cuma memang harus membiasakan dulu ya. Apa kata orang barat sana ya? To say is easy but to do is not. To say is easy but to do is difficult ya. Mengetahui, mengatakan itu mudah sekali, tapi untuk melaksanakannya, apalagi ketika menerima kenyataan yang sulit, ya, sakit yang tak sembuh-sembuh, ya, selalu berkumpul dengan orang-orang yang sebenarnya kita tidak sukai, lalu berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, ya, cari kerja nggak dapat, ya, dapat kerja, ya, suasana lingkungan kerja sangat katakanlah selalu membuat kita tidak berbahagia, ya. Saat-saat seperti itu, apakah Buddha Dharma berperan nggak dalam hidup Anda? Ya, ketika Anda hidup sederhana, Buddha Dharma mengajarkan, ya, Niao Kan-en, kamu seharusnya bisa bersyukur. Apakah kita puas dengan apa yang kita dapatkan? Ya, atau malah sebaliknya menyalahkan Tuhan. Kata orang Hokkien, mungkin Thi Bo Kong Ping, ya, Tuhan engkau tidak adil, dan lain-lain sebagainya. Orang ketika menghadapi masalah biasanya baru ingat akan Tuhan, akan Tian, akan Laumu, dan lain sebagainya. Jadi memang yang kedua, ya, yang ketiga, yang ke-1, yang kedua itu lebih mudah, yang ketiga, ya, memang lebih sulit, ya. Tapi ya kita berusaha. Oke. Thank you Agus. Agus, tunjuk satu orang untuk membaca PPT berikut. Kristi. Tantowi, Pak. Tantowi. Kristi. Next. Siap. Sudah, Pak. Tantowi. Ya, Pak. Makna dan tujuan hidup berdasarkan Buddha Dharma.
Yang pertama, terpenuhinya semua keinginan. Yang kedua, harta yang berlimpah. Yang ketiga, sukses dan karir. Keempat, popularitas. Yang kelima, berbakti pada orang tua kandung. Yang keenam, berkecukupan sandang, pangan, dan papan. Yang ketujuh, bebas dari penyakit dan bencana. Yang ke-8, bahagia dan sejahtera. Oke, Tantowi, silakan. Menurut kamu, skala prioritas yang mana? Eh, berbakti pada orang tua kandung. Itu aja. Oh, ini nggak pilih satu ya, Lause? Bisa pilih banyak ya? Ya boleh 2, boleh 3. Orang tua kan suatu Itu saat aja, Lause. orang tua kan suatu saat juga akan meninggalkan kita. Kalau orang tua meninggalkan kita berarti eh, bukan berarti hidup kita kan sudah nggak ada bermakna lagi kan? Tantowi, silakan. Ya, Lause. Bakti pada orang tua kan, bakti itu sebenarnya nggak bisa dibalas dengan sekali, Lause. Kalau orang tua sudah tidak ada kan jasanya juga tidak gampang itu dibalas. Jadi berbaktilah pada orang tua ketika ada. Oke, cukup satu itu aja. Cukup satu itu aja, Lause. Nah, coba kita minta pendapat temanmu yang lain, kamu tunjuk. William Pai. Siapa? William, Lause. William. Jose. Ya. Jose setuju juga yang sama Tantowi. Itu berbakti pada orang tua kandung. Kita harus berbakti ke orang tua dari lahir hingga kita pun menutup mata ataupun menghembuskan nafas terakhir. Kenapa? Dikarenakan meskipun orang tua kita meninggal atau pindah dunia, isekai mungkin, nah kita tetap tidak bisa membalas jasanya. Nah, kita bisa membalas budi jasa dari orang tua dengan pelimpahan jasa juga. Misalkan seperti bulan ini kan si gue. Nah, kita bisa limpahkan jasa kita bisa melalui Nencing, bisa melalui Sing, Cacing, bisa melalui apa lagi? Bentar. Udah. Bentar langsung contekan nanti hilang. Oh ya bisa juga Kaise berdana materi langsung kepada leluhur kita. Karena tanpa leluhur kita juga nggak ada loh. Tentu juga teman-teman. Oke, saya minta Aileen. Ya, Aileen, silakan. Maaf, Hoshe ya, Lausu. Ya. Oke. Kalau menurut saya itu mungkin terpenuhinya semua keinginan karena semua yang tertulis di bawah itu juga sudah termasuk keinginan. Jadi kayak terpenuhi semua keinginan. Cukup. Itu sih langsung. Cukup. Oke, Lausu. Nadia Halim. Ya, Lause. Nadia, kamu setuju? Ya, saya juga setuju sama yang Island bilang itu Lause, yang tentang terpenuhinya semua keinginan. Kalau yang menurut saya juga di bawah itu semua termasuk tujuan hidup saya. Jadi kalau semuanya terpenuhi ya bagus Lause. Gitu menurut saya. Nah, Lucia, setuju? Eh, Kalau saya lebih ke bahagia dan sejahtera, Pak. Dan bebas dari penyakit dan bencana.
Oke, baik ya. Kalau yang pertama, keinginan kita itu tidak pernah selalu bisa terpenuhi, ya. Menurut ajaran Buddha, ya, justru tanha keinginan-keinginan itu tidak akan pernah terpuaskan. Dan tanha keinginan-keinginan itu adalah sumber penderitaan yang paling utama. Maka dalam berbagai kondisi, dalam berbagai kegiatan, berbagai pekerjaan, Anda kuliah, Anda bekerja di kantor, Anda di rumah, Anda melakukan kegiatan sosial, apalagi Anda sedang ujian, ya, maka sebaiknya belajarlah memilih yang terakhir. Jadi bukan yang pertama, tapi yang paling bawah kalau di slide itu, ya. Tujuan utama dari apapun yang kita kerjakan, ya, belajarlah untuk melakukannya dengan senang hati, dengan gembira, dengan tulus. Disitulah akan ada rasa kebahagiaan. Dan agama Buddha mengajarkan kita, ya, tidak semata-mata hidup ini hanya menderita, ya, tidak semata-mata hanya menikmati kebahagiaan duniawi, ya, karena hidup ini memang penuh diliputi oleh suka dan duka, ya. Tapi tergantung kita mau memilih yang mana. Anda sedih, 24 jam waktu juga akan lewat. Anda bahagia, waktu yang sama juga akan lewat, ya. Pilihan tergantung pada Anda. Oke, berikut Kristi. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Vanessa Tiovani. 老师好，hidup yang Ya, bermakna dalam perspektif Buddhis, memahami hakikat hidup ini, terlahir sebagai manusia merupakan berkah termulia. Memanfaatkan hidup yang singkat ini untuk berperan bagi diri sendiri dan orang lain. Berusaha menggapai kebahagiaan, tidak memuaskan keinginan atau bedakan dengan kebutuhan. oke. Dalam hidup ini kita hendaknya bisa memahami, ya, apa yang perlu kita pahami tentang hakikat kehidupan ini. Bagaimana hakikat kehidupan ini? Hidup ini bersifat sementara, ya. Tidak ada yang kekal abadi. Jadi bagaimana menggunakan kehidupan yang singkat, ya, kehidupan ketidakabadian ini, ya, kita pahami dengan sungguh-sungguh, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, suatu saat kita mau tak mau harus meninggalkan hidup ini. Mau tak mau juga bahkan yang kita miliki, yang selalu kita katakan aku ini, badanku ini, juga harus belajar untuk merelakannya. Ya. Jadi badan ini hanya bersifat sementara, namun jika bisa memanfaatkan dengan baik, ya, membina diri, berbakti, berbuat bajik, ya, maka yang bersifat sementara ini akan dapat melakukan berbagai hal, ya, sehingga dengan demikian, ya, hidup kita tidak hanya sekedar makan tidur, jakun saja kata orang, ya, dan juga tidak semata-mata berumah tangga, punya anak dalam meninggal dunia. Kalau itu nggak ada bedanya dengan hewan, ya kan? Harus pahami
bahwa dalam hidup ini ya juga kita terikat oleh berbagai hukum-hukum, baik hukum yang dibuat manusia maupun hukum-hukum kebenaran dari alam semesta ini. Maka berusahalah untuk mengikuti, mematuhi ya hukum-hukum tersebut. Jika kita melanggar hukum, maka kita harus siap dengan konsekuensinya. Sang Buddha bersabda bahwa bisa terlahir sebagai manusia merupakan berkah yang termulia. Ya, tidak mudah terlahir sebagai manusia, apalagi bisa mendengarkan Buddha Dharma, bisa menjalani hidup sesuai dengan ajaran para Buddha, para bodhisattva, dan orang suci. Bisa terlahir sebagai manusia, bisa diibaratkan oleh Sang Buddha seekor penyu atau kura-kura, apa istilahnya itu? Ya, penyu mungkin ya, yang hidup di laut, ya, di laut yang luas, ya, dia jarang sekali timbul ke permukaan air, timbul di permukaan samudra. Saat penyu itu timbul ke permukaan air, bertepatan dia kepalanya keluar dan tepat kepalanya itu muncul di tengah-tengah sebuah ring, ya, sebuah lingkaran, katakanlah rotan atau plastik. Demikianlah manusia bisa terlahir sebagai manusia itu tidak gampang, ya. Maka sebab jodoh berkah ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan sampai, ya. Ketika ajal sampai, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak punya badan raga ini. Jadi saya selalu katakan hidup kita itu seperti bermain film. Kalau kita tidak bisa menjadi pemeran aktor atau aktris terbaik dalam film tersebut, maka kita berusahalah menjadi peran pembantu yang terbaik. Di keluarga Anda berperan sebagai anak, ya. Di sekolah Anda berperan sebagai mahasiswa, saya dalam kesempatan ini berperan sebagai dosen Anda, ya. Di wihara kita berperan sebagai umat, sebagai pengurus wihara, ya. Di lingkungan kantor mungkin Anda berperan sebagai karyawan, sebagai bos kecil, ya. Di sisi lain mungkin Anda berperan tidak hanya sebagai anak, mungkin sebagai cece, sebagai meme, sebagai keke, sebagai titik, sebagai ai, sebagai ako, sebagai acik, sebagai ape. Kelak mungkin sebagai mama orang, sebagai papa orang. Kelak kalau berumur panjang sebagai nenek orang lain, sebagai akong orang lain, ya. Di masyarakat kita berperan sebagai war masyarakat, ya. Dalam komunitas Buddhis kita berperan sebagai umat Buddha, dan masih banyak peran-peran yang akan kita jalani. Maka apapun peran Anda, perankanlah dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka kemungkinan kita bisa menggapai kebahagiaan. Jadi hidup Anda akan bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Itu adalah value, nilai, ya, yang harus kita coba realisasikan, ya. Dengan demikian, ketika kebahagiaan itu sirna, ya, ketika kita sudah meninggalkan dunia, kita pergi dengan tenang, tanpa rasa takut, ya, dan diharapkan, ya, keluarga kita juga belajar Buddha Dharma, bisa merelakan kepergian kita. Toh kematian itu
tidak semata-mata ya akan terlahir di alam gelap. Dalam agama Buddha selalu didoakan semoga terlahir di alam bahagia. Kalau terlahir di alam bahagia kan tidak seharusnya kita bersedih ya. Jadi kira-kira demikian hidup yang bermakna dalam perspektif Buddhis. Oke, next. Baik, tolong bacakan Titin Julia. Khotbah pertama Sang Buddha, yaitu 4 kesenyataan atau kebenaran mulia yang terdiri dari hidup ini diliputi oleh duka, asal mula timbulnya duka, lenyapnya duka atau nibbana, jalan menuju lenyapnya duka atau magga, dengan jalan utama berunsur 8 yang meliputi aspek panya, sila, dan samadhi. Oke, thank you. Sekaligus menyampaikan ya kemarin saya ada buat soal latihan ya. Kalau tidak salah soalnya itu apa sih inti khotbah pertama Sang Buddha? Ya, banyak yang menjawab Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah pemutaran roda dharma. Ya. Itu salah, ya. Yang benar, ya, kalau yang tadi Anda sebutkan itu adalah judul, ya. Isinya ya ini 4 kesunyitaan mulia dan jalan menuju lenyapnya duka atau jalan utama beruas 8. Bisa juga Anda menyebut dengan panya, sila, dan samadhi. Ya. Kalaupun tidak, Anda juga boleh mengutip dari kitab Dhammapada ayat 183. Jangan berbuat jahat. Tambahlah kebaikan atau kebajikan. Sucikan batin. Atau ada kitab lain menerjemahkan sucikan hati dan pikiran. Itulah intisari ajaran para Buddha. Jadi semua Buddha mengajarkan jangan berbuat jahat, ya banyak berbuat kebajikan, dan yang paling suci, yang paling sulit menyucikan batin, ya menyucikan hati, menyucikan pikiran kita. Sekali lagi, menurut Sang Buddha itu intisari ajaran para Buddha. Maka Sang Buddha dalam khotbah pertamanya Dhammacakka Prawartana Sutra, khotbah pemutaran roda dharma, menyampaikan bahwa sesungguhnya hidup kita ini diliputi oleh duka. Duka tidak semata-mata berarti penderitaan. Duka mencakup juga ketidakpuasan. Duka mencakup beban hidup. Ya. Jadi pengertian duka tidak semata-mata penderitaan. Dalam duka ada suka, ya. Jadi hidup ini diliputi oleh suka duka. Duka itu ada sebabnya. Ya. Sebab yang utama tadi sudah saya sebutkan, yaitu tanha. Keinginan-keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Contoh, dalam perkuliahan ini awalnya Anda mungkin hanya ingin, ya tak pernah belajar agama Buddha, kalaupun lulus ya syukurlah, ya. Tapi ketika saya memberi nilai ya C, kok saya satu-satunya yang C ya? Ya. Anda mungkin berharap B. Tapi kalau lihat daftar nilai yang saya kirimkan, kok banyak yang A ya?
Anda mungkin menginginkan ya nilai Anda A, ya. Terima ya hasil studi, kartu hasil studi ya. Wah, semua A. Tapi ada satu yang C, ada satu yang B. Mungkin dalam diri Anda akan timbul keinginan, ya maunya semua A lah ya. Nah, demikian seterusnya. Ketika Anda belum mendapat kerja, Anda menginginkan ada lowongan pekerjaan. Ketika sudah dapat lowongan pekerjaan, Anda merasa kerja itu nggak cocok. Atau ya gajinya cuma mendekati UMR. Ya, setahun, 2 tahun gajinya cuma begitu, Anda atau kita pada manusia biasanya umumnya ingin pindah kerja. Ya, dengan mengharapkan gaji yang lebih tinggi, kerjanya lebih ringan, tidak menantang, tidak berat, tidak ditekan oleh atasan. Ya. Oke, keinginan Anda terpenuhi. Ya. Namun kenyataannya ya sama aja, juga banyak tekanan, banyak target ya yang diberikan, kerja kadang-kadang merangkap sana, merangkap sini. Pasti akan timbul keinginan ya untuk cari lowongan kerja yang lebih baik lagi. Atau Anda ingin memutuskan ya menjadi bos bagi diri sendiri. Ya. Membuka usaha sendiri dan lain sebagainya. Nah, keinginan itu tidak akan putus sampai di situ. Ya. Inilah yang menyebabkan sumber timbulnya dukkha, ya. Jika dukkha itu Anda bisa lenyapkan, disitulah ada kebahagiaan. Kebahagiaan tertinggi, tujuan tertinggi umat Buddha adalah nirwana atau nibbana. Tidak lagi lahir mati dalam roda samsara. Ya. Dan bagaimana menuju jalan lenyapnya dukkha, hilangnya penderitaan, hilangnya ketidakpuasan, bisa dilakukan melalui Atthangika Arya Magga, jalan utama beruas 8. Oke, nanti ini kita dalami di dalam pertemuan tentang hukum-hukum kesunyataan Buddha. Next. Silakan baca, Irma. Bodhisattva Avalokitesvara bersabda, hidup di dunia Dalam agama Buddha biasa tertulis di dalam Sanskerta, V itu Anda baca W, ya. Tulisannya vihara, bacanya wihara, ya. Sama juga ini sudah diserap ke dalam suaka marga satwa. Jadi V sudah kalau bahasa Indonesia biasanya langsung W ya. Cuma saya mempertahankan tulisan aslinya. Bacanya W ya. Bodhisattva Avalokitesvara bersabda. Avalokitesvara. Avalokitesvara. Bodhisattva Avalokitesvara bersabda, hidup di dunia bagaikan samudra dukkha. Hidup di dunia ini sangat singkat dan sementara saja, karena diliputi kondisi yang terus berubah, atau dukkha, dan ketidakkekalan anicca. Diperlukan tuntukan dan praktik dharma. Oke, Sisi Irma. Ada yang tahu Bodhisattva Avalokitesvara itu siapa? Saya Pak. Kuan Im. Kuan Im itu dalam agama Buddha dewi atau apa? Posat. Kosat. Kosat itu apa? Bodhisattva. Bodhisattva. Oke, bedakan dengan posat ya.
Tosat itu apa? Maksudnya Tosat. Tosat itu apa? Pusat Musa enggak? Tosat ikan lele. ikan. Ayah. Oke, di dalam Mila Tatao, Kuan Im Busa ini bahkan dianggap sebagai Maha Buddha, ya. Ini mau ngerti agama Buddha Nan ini ya? Hai Kufo, Kufo itu Buddha yang masa lampau dan sekarang masih eksis, ya. Itu Kufo, ya. Cuma bahasa Indonesia biasanya cukup menyebut dengan Buddha, ya, agak beda dengan bahasa Mandarin, ya. Dia lebih terperinci pengertiannya. Jadi semasa beliau membina diri, ya, Nan Hai Kufo atau Kuan Im Busa, Kuan Im Posat, ya, pernah bersabda, hidup di dunia bagaikan samudra dukkha. Wajar seikan si kohai bopi, kira-kira begitu bahasa Hokkien, kira-kira begitu terjemahannya, ya. Jadi tak ada yang tidak terlepas dari dukkha, ya. Siapapun dia, presiden, raja, ratu sekalipun pasti akan merasakan pernah merasakan hidup yang dukkha, ya, apalagi ya bagi yang tidak memahami aspek spiritual yang diyakini, maka biasanya orang mencari jalan pintas, ya, kalau tidak ada pegangan dalam hidup, terutama pegangan keyakinan atau disebut dengan agama. Ya, jalan pintasnya ya mungkin gantung diri di pohon jengkol. Ya, mending kalau gantung diri di pohon toge nggak apa-apa lah, ya. Atau minum baygon sayang, ya. Minum pestisida, ya. Atau ya terjun dari tempat yang tinggi. Ya, kalau langsung meninggal ya enggak apa-apa. Tapi kalau patah sana, patah sini, tapi tidak meninggal ya tambah menderita, menyusahkan orang lain lagi, terutama keluarganya. Benar nggak? Benar, Pak. Ya, kalau benar jangan sampai dilakukan, ya. Kalau ada di antara Anda yang menempuh jalan demikian, nanti ujung-ujungnya akan ditanya siapa gurunya itu, ya. Oke, jadi oleh sebab itu, hidup yang singkat ini, hidup yang sementara ini, mari kita tidak mengabaikan keyakinan kita, ya, sedikit banyak mengetahui ajaran Buddha dan berusaha untuk mempraktekkan dalam hidup kita. Walaupun kenyataannya ya lebih banyak faktor budaya atau pengaruh budaya daripada peran agama dalam hidup kita. Ya. Baik. Berikutnya slide. Pak, saya mau tanya sedikit, Silakan. Pak. Jadi kalau misalnya bayi yang baru lahir kan dia nangis, Pak. Itu udah termasuk duka, sementara dia belum berbuat apa-apa, Pak. Jadi kok bisa nangis, Pak? Penderitaan, Pak. Manusia umum itu lahir karena karma, bukan karena ikral sebagaimana para Buddha, para Bodhisattva. Ya. Jadi kelahiran seorang bayi bukan yang pertama. Kita nggak tahu sudah berapa kali kita lahir mati. Hingga saat kelahiran kita sebagai bayi, anak siapa, ya.
umumnya menangis, ya. Jadi apa? Ada teori tabu rasa, manusia lahir itu seperti kertas putih, ya. Teori ini nggak berlaku sebenarnya dalam agama Buddha, ya. Karena karma-karma masa lampau lah, atau istilah awam karena lahir kita, ya, bukan berarti suci, tapi ada juga menyangkut, ya, karma jelek itu kadang-kadang orang awam bilang dosa, ya. Jadi dalam hal ini kita membawa karma kita masing-masing, terlahir sebagai apa, sebagai anak siapa, ya, warna kulitnya apa, kondisinya bagaimana, itu yang berperan adalah janaka karma. Karma yang menentukan kelahiran seseorang, ya. Jadi ya kalau konsep duniawi lain ya oke aja, tapi sebenarnya dalam konsep agama Buddha, ya, kita lahir, kita menangis sebagai duka, bukan berarti kita tidak membawa dosa, membawa karma buruk, ya. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, ini agak susah bacanya ya. Coba Angelica Ceria, coba. Tujuan hidup yang sebenarnya berdasarkan Buddha Dharma. Yang pertama yaitu kebahagiaan duniawi berupa utana sampada, bekerja dan berusaha dengan giat dan tekun. Kedua, araka sampada, menjaga kekayaannya. Ketiga, kalyanamita, menjalin persahabatan yang baik dan bermoral. Dan yang terakhir yaitu sama jiwa kata, seimbang pendapatan dan pengeluaran biaya. Baik, jadi bagi Anda yang pernah belajar agama Buddha di SMA atau SMK, materi ini sebenarnya sudah ada, ya. Jadi Sang Buddha mengajarkan bahwa bagi para upasaka-upasika, bagi umat rumah tangga, jika ingin hidup berbahagia, maka ada 4 syarat yang harus kita laksanakan, ya. Syarat pertama adalah uthana sampada, bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan giat, dengan tekun, ya. Tapi jangan lupa menjaga kesehatan. Sekalipun robot juga kadang-kadang perlu diistirahatkan. Apalagi kita ya manusia, ya. Jadi bekerja tentu juga harus konsumsi, ya, kalau banyak mengeluarkan energi, ya. Dan dalam hal ini, ya, bekerja sekali lagi tuntunan Buddha Dharma, kerjalah dengan enjoy, ya. Kerjalah dengan penuh rasa bahagia, kerjalah dengan tulus, ya, tidak berkeluh kesah, ya. Kalau konon sampah kertas saja, kalau suruh Anda buang ke tong sampah karena tidak diiringi dengan kemauan, dengan tulus memungutnya, rasanya memungut sampah kertas itu kok berat kali gitu loh. Mau jongkok, mau ambil kok susah kali. Ya, kira-kira seperti itulah, ya. Maka apapun, ya, tugas yang diberikan, ya, yang seharusnya kita kerjakan, ya kerjakan dengan senang hati, ya. Dengan demikian mudah-mudahan akan ada hasilnya. Setelah hasilnya didapat, jaga dengan baik, ya.
Kalau di SMA mungkin sudah diajarkan bagaimana kita menggunakan kekayaan itu, sebagian disimpan, sebagian lagi digunakan untuk perputaran usaha, dan seperempat bagian lagi disimpan, ya, digunakan mana tahu kapan dibutuhkan. Jadi ditabung, ya, itu menurut Sang Buddha. Kemudian dalam hidup ini, ya, Anda perlu menjalin persahabatan dengan orang-orang yang baik dan orang-orang bermoral. Salah satu tugas sahabat yang baik adalah melindungi kita ketika kita dalam bahaya, menasehati kita ketika kita di jalan yang salah, ya, menuntun kita ke arah kebaikan. Jadi jangan prasangka putus hubungan kalau ada teman menunjukkan kelemahan kita, menunjukkan kesalahan kita, bahkan sebaliknya kita harus mengucapkan terima kasih telah menunjukkan kesalahan kita, mengingatkan kita tentang hal-hal yang sepatutnya kita hindari, ya. Kemudian, ya, yang terakhir, ya, janganlah lebih besar pasak daripada tiang, ya. Pendapatan kita itu jangan dipakai lebih besar, ya, bahkan apa istilah defisit, ya. Jangan dihambur-hamburkan, ya. Belanja seperlunya, ya, jangan sesuai dengan keinginan, karena keinginan tak pernah terpuaskan. Belanjalah sesuai dengan kebutuhan, ya. Kalau ingin hidup bahagia di duniawi, 4 hal ini perlu diperhatikan, ya. Bagi yang belum pernah belajar agama Buddha, paling tidak pakai istilah ini pun tidak masalah. Yang penting Anda tahu makna dari ini, ya. Sebaliknya juga kebahagiaan tertinggi. Jadi salah satu dari ini biasanya tetap akan keluar di ujian, ya. Oke, berikut. Silakan Silviani. Tujuan hidup yang sebenarnya berdasarkan Buddha Dharma. Yang pertama itu kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Yang kedua sada, memiliki keyakinan. Yang kedua sila, bermoral dan berperilaku baik. Yang ketiga caga, dermawan dan memberikan kebahagiaan. Dan yang keempat pana, bijaksana dan pandangan yang benar. Oke, Sisi. Jadi jangan lupa tujuan kita hidup berbahagia di dunia, tapi jangan lupa, ya, tujuan hidup yang tertinggi. Kalau bisa kelak meninggal dunia, kita bisa terlahir di suasana, di keadaan yang melampaui kelahiran dan kematian. Biasanya logika manusia agak sulit, ya, untuk dikatakan nibbana itu seperti apa, maka kadang-kadang diterjemahkan sebagai alam kebahagiaan yang tertinggi. Padahal dia sebenarnya bukan alam, ya. Dia adalah suatu kondisi, ya. Ada teman yang mengutip perumpamaan dari seorang anggota sangha, ya. Nibbana itu kalau di dunia ini kira-kira seperti Anda sudah menahan tidak buang air, ya, sekian lama gitu loh. Tapi begitu Anda bisa menemukan tempat yang nyaman, Anda buang air, ya, sulit dilukiskan bagaimana rasanya kebahagiaan itu, ya. Kira-kira seperti itulah perumpamaannya. Dan nirwana itu tidak harus dicapai setelah kita meninggal dunia, ya. Zaman Sang Buddha, Pangeran Siddhartha menjadi Buddha kan tidak setelah meninggal, kan. Banyak murid-muridnya yang mencapai tingkat-tingkat kesucian, menjadi arahat,
menjadi sotapana, dan lain sebagainya. Itu semasa hidup, bukan setelah kematian. Ya, jadi nirwana bisa dicapai ketika hidup di dunia. Ya, oke, ini biasanya juga diberikan hal yang sama, nasihat kepada para calon mempelai, ya, terutama dengan versi Budayana atau Theravada. Maka nasihat yang sama diberikan kepada para mempelai, ya. Untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan tertinggi, maka 4 faktor ini haruslah setara. Memiliki keyakinan, ya, memiliki sila, memiliki caga, memiliki panya yang lebih kurang setara bagi para mempelai pria dan mempelai wanita. Dan jika Anda bisa melaksanakan ya keyakinan Anda dengan sepenuh hati, memiliki pandangan yang benar, ya, memiliki etika, moral, perilaku, ucapan yang baik, ya, menjaga kedermawanan, ya, selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang layak menerima bantuan dan memiliki kearifan dalam hidup ini, maka ya menurut Sang Buddha Anda bisa mencapai kebahagiaan tertinggi. Baik, waktu kita sudah habis ya, kita tambah sedikit ya. Next. Kristi, nggak ada lagi? Ini Pak sudah diganti. Hidup bermakna Ada lagi? lagi ya. Oke. Kamu bacalah Kristi terakhir. Jadi pada buku ini tertulis bahwa jangan terlena dalam kelengahan, jangan terjerat oleh kesenangan indria. Orang yang penuh kesadaran dan tekun bersamadi akan berlimpah pada kebahagiaan. Dalam kutipan Sang Buddha Dhammapada 2:27. Ayat 27, itu bab 2 ya. Oh, bab 2 halaman Ayat. 20. Ayat 20. Dan selanjutnya, hendaklah seseorang hidup sesuai dengan dharma dan tidak menempuh adharma. Barang siapa yang hidup sesuai dharma, maka dia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Pada Sang Buddha Dhammapada bab 6 ayat 79. Oke, tolong kamu share screen video yang pertama tentang hidup yang berbahagia yang dari Thailand itu. Oke, Pak. Sebentar ya. Ya. Nanti selesai ini jangan lupa ya, langsung isi si Poppy, sebentar lagi saya buka. Pak, sebentar Pak, sambil saya lagi share screen, saya mau nanya Pak. Kalau misalnya kearifan itu apa Pak dalam bahasa Hokkien?
Tihui. Oh iya, tihui ya, Pak. Ya, Itu tuh sejenis apa ya, Pak? Kayak sejenis apa? Kalau di dunia pendidikan, intelijensia. oh IQ gitu ya Pak, intelligence. Apa? IQ gitu kah? Intelijensi. IQ lebih kepada menghasilkan intelijensia ya. Kalau di pemerintahan itu biasanya diminta menekan fakta integritas gitu loh. Berintegritas gitu. Jadi orang yang berkebijaksanaan kira-kira kalau misalnya ada satu kain, satu orang biasanya kain ukuran berapa ya? Satu untuk bikin baju gitu loh. 1,5 meter cukup ya. Kalau untuk orang normal kalau tidak salah ya. Jadi ada 2 orang teman Anda ya. Satu yang agak kecil badannya, satu yang agak besar badannya ya. Dapatlah hadiah ya, sepotong kain 3 meter ya. Lalu kain 3 meter ini ya tidak dipotong, hanya dikatakan untuk 2 teman Anda. Ya. Kalau Anda punya kebijaksanaan, bagaimana Anda memberikan kain ini kepada 2 orang tersebut? William? Bukan. Apa loh, sorry? Kalau ada orang ingin memberikan hadiah kain kepada 2 orang teman Anda, sebanyak 3 meter, ya, dia 3 meter, katakan ya. pastikan ke teman Anda 2 orang ini, satu orangnya badannya kecil, satu badannya besar. Kamu tolong berikan kain ini kepada mereka berdua. Oke. Terus kalau hostnya Sebagai mungkin orang yang kasihnya bijaksana, bagaimana Anda membaginya? Sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena kan setiap orang memiliki kebutuhannya beda-beda. Misalkan kayak hostnya mungkin butuhnya mungkin 1 meter aja. Kalau mungkin langsung mungkin 1,5 atau mungkin 1,3. Tergantung orangnya lagi butuhnya gimana dan akan menyesuaikan lagi dengan jumlah yang ada. Sehingga semua dapat kenyamanannya sendiri. Oke, dalam kondisi yang demikian, Anda termasuk yang bijaksana gitu loh. Jadi tidak langsung dibagi ya 3 meter bagi menjadi 1,5 1,5 bagi teman kita yang gemuk percuma nggak bisa dipakai, kainnya nggak cukup, dia biasa butuh mungkin 2 meter gitu loh ya. Bagi teman yang badannya kecil sisa banyak tapi nggak bisa digunakan gitu loh. Oke, jadi ini contoh bijaksana kalau memutuskan dalam kondisi demikian. Oke, silakan share screen video. Kita lihat bersama, walaupun sebagian mungkin sudah pernah lihat. Audionya nggak keluar ya? Yang Asus coba saya screen ulang deh. Di bagian bawah yang Samsung coba di checklist biar suaranya keluar juga. bentar ya. Gimana, Will? Pas mau bagian mau share screen, displaynya kan di bagian inter display di bagian kiri bawah itu ada tulisan share sound, mau checklist. Ya. Nah, baru pilih layar yang mau share, baru share. Coba.
Udah keluar suara belum? Oh, udah. Thank you. Sukses. Makasih ya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Nadia, bisa simpulkan apa yang Anda bisa sampaikan dari video yang kita tonton bersama ini? Kalau menurut saya, yang di video itu kita hidup harus bisa saling tolong-menolong, ya gitu loh, Sir. Supaya apa? Supaya kita jika kita kesusahan nanti ada yang bisa kayak umpan balik loh, Sir. Misalnya kita nolong orang, jika kita kesusahan juga pasti bakal ada yang nolong kita juga. Gitu loh, Sir. Baik, coba April Kurniawan. Sama, apa yang dapat kamu simpulkan dari video yang kita tonton? Suaranya Apa yang dapat kamu simpulkan dari video yang kita tonton bersama itu? Coba Siska Valencia. Menurut saya, dengan video tadi, kita dapat mempelajari bahwa dengan membantu orang lain, dengan bantuan kita akan sangat bermanfaat bagi mereka. Dan dengan bantuan kita, mereka akan mendapat bantuan, dan sehingga di masa depan jika kita kesulitan, mereka dapat
yang kita lakukan untuk mereka dapat mereka bantuin untuk kita gitu. Dapat timbal baliknya. Oke. Gitu, Lause. Sebaiknya kita membantu dengan tulus, tidak mengharapkan balasan, ya. Kita membantu melakukan kebajikan itu adalah sebenarnya hal yang wajar, ya. Dan ketika kita bisa melaksanakan dengan tulus, kita akan merasa kebahagiaan dan hidup kita akan bermakna, ya. Setidak-tidaknya bagi diri sendiri sudah melakukan sesuai dengan hati nurani. Baik, video terakhir untuk kita renungkan bersama. Kristi. Jangan berkata sibuk. Untuk kebaikan jangan berkata tidak ada waktu. Untuk berdoa, bersujud, bertobat jangan berkata tidak sempat. Untuk beramal, membangun kebajikan jangan berkata sibuk. Sebab kita tidak tahu. Kita masih punya berapa waktu. Kita bisa menolak kebaikan dengan alasan sibuk. Kita bisa menolak doa dan amal dengan alasan tidak punya waktu. Namun kita tidak bisa menolak karma dengan alasan apapun. Kita tidak bisa menolak bencana dan musibah. Walau sesibuk apapun diri kita. Sesibuk apapun ketika sakit datang, kita tetap harus menjalaninya. Sebab sakit tidak mengenal sibuk. Kita boleh tidak punya waktu, namun kematian tidak mengenal alasan tidak punya waktu. Sesungguhnya bukan tidak ada waktu, tapi kita yang tidak mau mengatur waktu. Sesungguhnya bukan karena sibuk, tetapi kitalah yang menyibukkan dengan hal-hal yang tak berguna. Aturlah waktu atau waktu yang akan mengatur Anda. Sadarilah bahwa semua begitu berharga. Untuk itu kita harus sadar dan ingat bahwa hidup ini tidak semata-mata mengejar uang, harta, jabatan, tapi yang utama hidup harus kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Inilah jalan Maitreya, jalan kebahagiaan bagi umat manusia. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Silakan kita akhiri dengan doa bersama, doa penutup perkuliahan pada hari ini. Kristi? Iya, silakan William Pai hadir nggak? Halo. Oke. Puji syukur kita ucapkan kepada Lamu atas tetapi CC juga kepada Lause Supay. Semoga ilmu yang telah kita serap dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan semua makhluk, terutama orang-orang di sekitar kita, sekarang dan selamanya, di sini dan di mana saja. Ke CC Taja Supay, sampai jumpa minggu depan. 谢谢老师，谢谢谢老师准备，谢谢老师，谢谢老师准备。 Oke, baru mau promosi, ada bazar. Lause, ada bazar Lause. Ya. Di Jalan Haji Siti Nisab. Wihara Budi Dharma. Wihara Budi Dharma ya. Ada bazar. Kapan? Jalan Haji Siti Nisab dekat Leni Snack. Sisi Lause. Wihara Budi Dharma ya. Oke, Guangxi. Ya, oke.
Oke, ditunggu kehadirannya Loser. Ya, yang mau partisipasi silakan hadir. Baik,